lagi dalam acara kesayangan kita di Sobirin RB TV. Nah, kali ini aku lagi di depan rumah seorang pengusaha rental mobil bisa dikatakan terbesar sih ya di Bengkulu. Kita kepoin nih nanti nih siapa aja yang udah pernah naik mobilnya Mas Bima nih. Terus ada itu tuh, boleh nih saya nanti minta satu. Oh boleh, ya, Mas, ini tolong Mbak. Ini kalau ada tamu haus atau sekedar ngopi, ini ada contoh tumbler dari Bima 2000. Jadi bisa buat ngopi atau isi jus, boleh nanti kalau Mbak mau. Ini saya kasih. Ya, sekalian isinya kopi. Oke, kita lihat di bagian mana nih? Bagian depan apa nih? Isinya. Yang depan simpel sih Mbak, nggak ada apa-apa. Sama ya. Iya, sama aja, ada tempat minum, tisu gitu ya. Oke, ini belakang nih, penasaran nih kita nih, bagian bagasinya nih, ada apa nih? Oh, kosong ternyata. Bagian belakang kosong Mbak. Kosong. Nih sama. Payung Seperti Bang, ada sini ada payung. Masih sama brosur, company profile, gitu aja. Ini bekas apa ini? Hanger ini bekas apa ini hanger? Baju ya? Karena saya harus selalu siap baju. Oh, Karena gitu. kan saya juga sering keluar kota. Jadi saya harus siap untuk baju-baju jika ada tamu atau ada klien keluar kota. Saya langsung keluar kota. Oke. Nah, tuh tadi pemirsa kita udah tahu nih isinya ya. Si mobilnya ini mobil Velfire ya. Kita langsung aja nih kita ajak Boleh. ngobrol Mas Bima nih seputar gimana sih beliau bisa jadi seperti ini gitu. Karena ada berapa sih mobilnya gitu kan, terus sudah dipakai oleh siapa aja sih mobilnya. Pokoknya banyak banget nih nanti yang bakal kita tanyain, kita kepoin, dan pemirsa juga pasti kepo juga. Boleh lah ya? Boleh, silakan. Oke, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya nih Mas, kalau hari-hari begini nih emang selalu di kantor atau gimana sih aktivitasnya biasanya nih seorang pengusaha muda? Saya biasanya kalau nggak di kantor, saya juga ngurus toko Mbak. Oh, ngurus toko? Iya. Oh, jadi masih tetap di toko gitu? Masih juga. Saya juga ngurus toko. Uh-huh. Saya juga ada yayasan. Iya. PAUD itu di Jalan Nangka. Namanya PAUD Misbahul Umi. Oh, di Jalan Nangka. Iya. Berarti usahanya Mas Bima nih apa aja sih sebenarnya? Di Bima 2000 Group itu ada minimarket tentunya. Iya. Ada sewa mobil, saya juga punya yayasan PAUD dan TK itu di Jalan Panorama Mbak. Kalau ini apa namanya usaha rental mobil ini dari sejak tahun berapa nih? Tahun 2008 itu pertama mulanya bapak saya Mbak, tahun 2008. Saya tamat SMA 2012, saya lanjutin. Waktu itu Bengkulu masih sepi, nggak ada rame-ramenya kan seperti sekarang. Bengkulu mulai menunjukkan keramaian itu tahun 2015 ke atas. Iya. Jadi sangat membantu saya di sektor sewa mobil. Tamu udah mulai banyak berdatangan. Sekarang pun dari sektor pemerintahan udah mulai bagus semua sekarang Mbak. Jadi sektor penunjang seperti bandara, hotel, tempat makan sekarang udah mulai banyak di Bengkulu. Jadi tamu-tamu dari luar kota udah mulai enak kalau ke Bengkulu gitu. Benar-benar. Dan rata-rata memang yang menggunakan mobil-mobil ini kan orang-orang pendatang gitu ya Mas ya gitu. Nah, ini yang menarik nih ya dari rentalnya Mas Bima ini kan bukan soal berapa banyaknya sih sebenarnya, tapi mobil-mobilnya nih. Ini mobilnya mobil-mobil kelas atas gitu ya. Ini ada berapa sih sebenarnya jumlah mobilnya Mas Bima nih semuanya? Alhamdulillah sekarang di Bima 2000 Group mobil saya jumlahnya 21 unit Mbak. 21 unit. Jadi dari mobil terkecil sampai mobil terbesar pun ada. Karena emang di Bima 2000 Rencar itu temanya premium rencar Mbak. Jadi mobil-mobil premium rencar ke atas itu di Bima 2000 lengkap. Alhamdulillah kita udah banyak langganan, udah tahu semua di Bima 2000 mobil-mobilnya mobil premium. Mobilnya mereknya mobil-mobil apa aja tuh? Banyak Mbak, saya dari Toyota ada, Mitsubishi ada, mulai terkecil seperti Avanza, Innova, Fortuner, Pajero, Strada, Hilux, sampai Velfire ini saya ada. Yang paling mahal berarti mobil apa tuh? Ini Velfire. Ini yang paling mahal ya. Wah, saya naik yang paling mahal Mirsa. Mas, ini bisa di iniin gak sih sunroof ini? Bisa. Oke, nah biar agak terang gitu. Nah,
awal mulanya dulu Mas nih mobilnya apa nih? Punya pertama sekali. Mobil pertama itu Avanza, Mbak. Avanza. Itu tahun 2008 itu. Iya. Oh, gitu. Mobilnya Avanza kecil. Kenapa? Jadi kita merintisnya dari kecil. Nah, iya saya pengen denger nih ceritanya nih awal mulanya kenapa bisa kepikiran untuk buka usaha rental mobil gitu. Terus kenapa bisa berinovasi, mikirnya beda gitu, bukannya berpikir mobilnya banyak tapi seperti yang lain kan mungkin ya batasan Avanza atau paling tinggi Innova seperti itu, tapi bisa berpikir untuk mengambil sisi yang premiumnya itu tadi gitu. Oke. Karena saya ingin mencari kan sesuatu yang beda, Mbak. Karena orang lain belum mulai, saya mulai. Waktu itu saya sempat ragu sih dengan melihat keadaan Bengkulu kan. Keadaan Bengkulu waktu itu belum rame. Waktu itu saya coba-coba dengan satu unit Fortuner tahun 2014-2015. Alhamdulillah berkat tamu-tamu saya udah mulai banyak, Mbak. Udah mulai banyak kepercayaan dari tamu-tamu ke Bima Dogo Ranger itu udah mulai percaya akan kegigihan dan kepercayaan kepada para driver juga. Oh, berarti punya driver ada berapa driver nih? Saya ada 5, Mbak. Ada 5. Tapi kalau misalnya mau ngerental mobil gitu boleh tanpa driver gitu boleh, ya? Mbak, bisa. Saya bisa lepas kunci juga, tapi dengan salah satu syarat dan ketentuan. Iya. Itu apa tuh? Gimana nih bisa mempercayai mobil mahal gitu kan ke orang-orang gitu? Kita lewat sini aja kali ya? Gimana tuh bisa mempercayai ngelepas kunci gitu? Oke, yang pertama saya lebih memilih konsumen yang selektif, Mbak. Jadi tidak semua konsumen itu saya kasih lepas kunci. Yang pertama saya menilai konsumen, apakah konsumen itu tinggal di Bengkulu atau tidak. Kalaupun tidak berdomisili di Bengkulu itu tidak saya kasih lepas kunci, Mbak. Oh gitu. Iya, karena saya lebih selektif dalam hal memilih konsumen. Karena dengan tema saya sendiri yaitu premium rent car. Jadi tidak semua orang saya kasih lepas kunci. Pernah nggak sih misalnya ya ada pengalaman buruk gitu yang kayak misalnya mobilnya nggak balik gitu? Ada, Mbak, ada. Pernah ya? Tentunya itu salah satu resiko kita main di penyewaan mobil. Mobil Pernah tidak gitu pulang, ada yang nggak bayar, itu udah hal biasa, Mbak. Oh. Terus tuh kalau kayak begitu tuh, kejadian kayak gitu tuh gimana tuh? Itu udah resiko biasa lah, Mbak, kalau dari penyewaan mobil. Tergantung SOP kita aja sendiri. Kalau misalnya mobil balik tapi nggak bayar sih nggak apa-apa ya, masih agak aman ya. Tapi kalau misalnya mobilnya nggak balik gitu loh, Mas. Pernah, Mbak, pernah hampir hilang sih, tapi alhamdulillah masih rezeki. Dan nggak jadi hilang sih, alhamdulillah tentunya. Nggak sampai hilang. Itu dibawa ke hukum nggak sih kalau kayak gitu? Iya, tentunya, Mbak, karena udah masuk pidana kan. Iya. Oke. Nah, pernah nggak ngerasain, maksudnya ya sekarang ngerasain ya bisa dikatakan pengusaha muda sukses gitu ya dengan usaha rental mobilnya. Pernah ngerasain nggak yang ya kayak lagi down-downnya begitu? Pernah nggak? Pernah, Mbak. Pernah ya? Barusan ini kan saya merasai benar-benar sepi sih karena pandemi COVID-19 ini. COVID ya. Jadi 3 bulan kebelakang itu saya dan teman-teman lain benar-benar fight. Karena semua kegiatan tamu-tamu nggak ada, itu benar-benar berhenti. Tapi alhamdulillah Bima 2000 tetap lancar atas kepercayaan teman-teman yang lain dan bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Terus saya ini penasaran nih, kan mobilnya banyak nih, Mas. Itu semua dibeli cash? Ada cash, ada kredit. Oh gitu, ada cash, ada kredit. Gitu ya. Nah, terus kalau kayak usaha yang lain itu tadi, usaha kayak PAUD gitu tadi ya, mendirikan PAUD gitu. Kok bisa kepikiran sih mendirikan PAUD gitu? Oke, jadi saya ada rumah, Mbak, di Panorama. Karena kebetulan Mama juga berlatar belakangnya pengawas TK dan PAUD. Oh gitu. Jadi daripada lahan yang nggak dipakai, ya udah kita bikin PAUD dan TK. Alhamdulillah dengan anak didik sekarang udah 100 lebih, Mbak. Wow. 100 lebih. Lumayan. Karena juga semua pengajar kita S1 PAUD. Ngomong-ngomong nih, Mas Bayu umurnya berapa sih? Mas Bayu lagi, Mas Bima. Mas Bima. Desember nanti saya baru 27 tahun, Mbak. Oh my god, masih muda ya, ternyata masih kepala 2 gitu. Dan pertama kali terjun ke dunia usaha itu umur berapa waktu itu? Waktu itu sekitar saya mulai fokus ya. Iya. Saya mulai fokus ini di sewa mobil tahun 2014-2015. Itu
itu di usia 22 tahun, Mbak. 22 tahun. 22 tahun. Saya mulai fokus. Boleh tahu nggak sih nih lahirnya kemarin di mana nih? Saya aslinya Bengkulu. Aslinya Mbak. Bengkulu. Iya. Asli Bengkulu. Saya asli Bengkulu. Kayak sekolahnya gitu SD, SMP. Di Bengkulu semua, Mbak. Di Bengkulu semua. Iya, di Bengkulu semua. Kuliahnya? Saya kuliah dulu di Unihas. Tapi saya waktu itu karena banyak kesibukan, Iya. belum selesai sih. Oh gitu. Iya, saya Karena belum selesai. lebih enakan ini ya, jadi pengusaha di tadi ya, udah terlanjur usaha duluan Iya. ya. Karena saya terlalu enjoy dengan kesibukan ini, akhirnya ya kuliah saya nggak selesai. Gitu. Dulu waktu masih kecil sebenarnya cita-citanya apa nih? Cita-cita Mas. saya waktu kecil itu pilot, Mbak. Pilot. Tapi nggak kesampaian dong ya. Nggak kesampaian. Mungkin ada niat nih nanti sekarang punya mobil-mobil mewah gitu, nanti penyewaan pesawat pribadi gitu. Insya Allah ada suatu hari nanti. Insya Allah. Ada cita-cita apa nih misalnya yang kedepannya sebenarnya pengen juga nih dilakukan nih dalam waktu dekat ataupun dalam waktu jauh? Oke, target saya 2025 Bima 2000 Rencar bisa mencakup seluruh Sumatera, Mbak. Wow, Ya, Sumatera. seluruh Sumatera. Karena alhamdulillah Bengkulu udah banyak langganan saya. Tahun depan saya mau mulai di Jambi dan Palembang. Kenapa kepikir saya memulai di Jambi dan Palembang? Apakah sudah banyak orang-orang Jambi dan Palembang yang menanyakan gitu? Sudah, Mbak, sudah banyak, Mbak. Sudah banyak Iya. teman-teman di sana yang nyuruh Bima 2000 Rencar buka cabang di sana. Karena saya juga melihat prospek mereka lebih bagus di sana ya, tentunya. Karena di Linggo juga saya udah megang, Mbak. Oh, gitu. Saya juga sering ngikut mobil ke sana. Wow, keren ya. Nah, kayak misalnya nih ya, kan ada event-event nih banyak nih ya di Bengkulu ini yang membutuhkan mobil banyak seperti itu. Iya. Nah, biasanya Bima 2000 nih ikut andilnya seperti apa nih? Tentunya, Ikut Mbak. menyediakan mobil-mobil gitu juga ya? Tentunya. Tahun kemarin 2019 Iya. mungkin Mbak juga tahu itu acara teknologi tepat guna dari Kementerian Desa. Alhamdulillah kita dari Bima 2000 Rencar awalnya dipercayakan untuk mempersiapkan 99 mobil, Mbak. 99 mobil. Waduh, Iya. tadi ada 21 mobil. Sisa mobilnya berarti? Itu saya Gimana tuh? pakai mobil-mobil dari grup saya dan teman-teman yang lain. Waktu itu dipercayakan untuk menyambut 33 kepala daerah se-Indonesia. Wow. Ini sebenarnya nih mobil-mobil Mas nih udah pernah disewa oleh orang-orang besar nih pasti ya, karena Pastinya. kalau datang ke Bengkulu nih Iya, Mbak. otomatis ya pasti Otomatis. nyarinya nih kayaknya Bima 2000 nih ya, karena Iya. mobilnya memang mobil-mobil mewah. Berarti siapa-siapa aja sih yang udah pernah naikin mobilnya? Alhamdulillah sih sejumlah menteri yang ke Bengkulu alhamdulillah udah pernah naik mobil ini semua. Oh iya. Mulai dari RI41, RI49. Waktu itu Menteri Desa, Menpora. Jangan-jangan Menteri Desa kemarin saya disopirin RBTV tuh pakai mobilnya Mas Bima, jangan-jangan. Itu pernah juga. Terus Mendagri yang lama pernah juga pakai mobil saya, dan baru-baru ini, Mbak. yang baru Bukan kemarin? yang ini waktu kunjungan presiden. Kunjungan presiden mobil ini dipakai loh. Pak Jokowi dipakai Pak Jokowi gitu. Iya, waktu ini mobil ini Velfire saya ini dipakai plat Indonesia 1. Wah, bangganya bukan main saya. mobil yang ini nih. Iya, mobil ini. Pak Jokowi, sama-sama saya juga dudukin mobil ini Pak Jokowi. Jadi mobil ini sebagai mobil tambahan, mobil Iya, pelapis. Andaikan Pak Presiden mau istirahat, dipersiapkan mobil ini, Mbak. Oh gitu. Jadi dipasang plat di depan itu Indonesia 1. Itu berapa hari waktu itu beliau? Waktu itu sehari ya, sehari. Tapi dipersiapkan dan disterilkan selama 2 hari, Mbak. Nah, kalau kayak nih, biar kan banyak juga nih kayak perusahaan-perusahaan gitu kan, ya misalnya mereka tuh ada proyek di sini untuk berapa bulan gitu. Itu juga banyak nggak yang Banyak, seperti itu Mbak. yang nyewa Banyak. bulanan gitu? Banyak. Contohnya tahun 2019 ada perusahaan dari Belanda, PT Van Oort. Itu pengerukan di Pulau Bay. Mereka pakai mobil saya bulanan selama 5 bulan. Ada 3 Pajero, 3 Fortuner, dan 2 Innova. Dan sekarang lagi berjalan itu di pembuatan jalan tol, Mbak. Oh iya sekarang lagi ada Di proyek. PT HKI sendiri. Itu saya juga masukin mobil harian. Ada, bulanan pun ada juga. Nah, Mas, untuk memulai usaha tuh kan sebenarnya pasti ada resiko ya gitu kan. Makin besar modal misalnya kayak gitu kan, otomatis resiko pun juga makin besar begitu ya, Iya. Mas ya. Di awal
pengelola usaha ini ada ketakutan gak sih, misalnya aduh ini nanti kalau misalnya ini modalnya gede gitu, kalau misalnya beresikonya juga tinggi gitu, sempat gak sih kepikiran seperti itu? Sempat Mbak, sempat. Saya pun dulu awal mula main di premium mereka tuh sempat takut. Iya. Dan teman-teman tuh sempat nanya juga, ini Bim kamu kok berani sih ngambil mobil mewah? Emang di Bengkulu ada yang pakai? Iya. Saya sempat ragu juga Mbak. Ya makanya dari itu saya tuh sebagai tantangan sendiri sih. Iya. Sebagai tantangan sendiri, mulai dari 1 unit, 2 unit, alhamdulillah sekarang udah 21. Sekarang pun saya lagi beli mobil juga Mbak. Oh iya? Iya. Mobil apa tuh Mas? Saya beli Strada Triton. Itu target saya kalau nggak bulan ini, bulan depan saya mau beli sekitar 5 atau 6 unit lagi. 5 atau 6 unit lagi. Iya. Wah, berarti nih selama ini nih kekurangan ya, saking banyaknya yang ngerental ya. Kekurangan. Makin banyak tamu dari luar makin seneng nih ya Mas Bimanya ya. Karena saya juga banyak kontrak-kontrak di kantor Mbak. Oh gitu. Seperti di BPN. BPN juga banyak sewa ke saya, terus di Kementerian PU juga banyak juga. Oh iya? Iya. Oh gitu. Dan mereka itu biasanya kalau nyewanya langsung dalam jangka waktu panjang gitu ya? Ada yang bulanan Mbak. Bulanan, karena kantor-kantor biasanya mereka bulanan. Makanya tahun depan saya berani untuk masuk ke Jambi. Di Jambi dan Palembang. Dan itu targetnya kayak gitu juga ya, kayak kantor-kantor Iya, gitu kantor-kantor harian untuk proyek-proyek besar. Karena menilai dari Bima 2000 sanggup untuk dalam menghandle acara-acara besar Mbak. Dulu kan ada acara teknologi tepat guna dan four wheel. Itu four wheel saya juga megang Mbak. Iya, four wheel tuh. Iya, saya juga yang megang four wheel. Wah, luar biasa. Kalau terkecil nih, sewanya berapa sih? Yang paling terkecil dan Avanza ya? Iya, terbesar ya juga berapa nih penyewaan per harinya? Avanza atau Xenia itu dalam kota Mbak ya? Iya. Dalam kota itu kisaran 500 sampai 600 Mbak. Itu udah include driver sama BBM. Oh gitu. Udah include sama BBM. Kalau yang terbesar contohnya Fullfire ini. Fullfire ini bisa 5 sampai 6 juta per hari. Per hari. Per hari. Oh gitu ya. Oke. Nah, ini kan pasti Mas Bima nih masih bisa menikmati hidup nggak sih gitu, nah dengan biasanya kalau pengusaha gitu kan, apalagi udah sukses gitu, pasti waktu tuh jadi sedikit gitu ya, banyak uang sedikit waktu, biasanya seperti itu. Iya. Kalau Mas Bima sendiri ngerasainnya gimana nih? Saya juga ngerasain sekarang Mbak. Saya juga punya satu baby yang masih 1,8 bulan. Jadi emang benar-benar menyita waktu. Karena kita di sektor swasta ini tidak mengenal waktu Mbak. Jadi kerjanya on time 24 jam dari pagi pun sampai malam saya tetap kerja. Iya. Kalau karyawannya Mas Bima ada berapa nih semuanya? Karyawan di mana lu Mbak? Yang di toko atau yang di banyak atau yang di rental? Kalau yang di rental dulu deh, yang di rental. Ya, di rental saya punya 8 Mbak. 8 jadi ya, 5, itu termasuk driver tadi? Iya, 5 driver, 2 yang bantu untuk bersih-bersih mobil dan 1 admin. 1 admin. Iya. Kalau yang di toko? Di toko saya ada 13. 13. Ada 13 ya. Itu tokonya ada berapa toko nih? Saya cuma satu toko itu ya, satu toko itu. Saya cuma satu toko. Itu dari tahun berapa sih itu? Saya ingat banget dulu tahun 2008 saya suka loh belanja di situ. Tentunya dengan namanya Bima 2000 ya. Jadi buka toko itu awalnya tahun 2000. Tahun 2000. Oh, itu ya asal mulanya Bima 2000. Iya. Kenapa? Bukan itu berarti udah lahir belum sih tahun itu? Saya udah lahir Mbak, saya lahir tahun 93. Oh iya. Hitung-hitungannya gimana sih? Oke, gitu. Hobi ini apa nih Mas? Hobinya nih? Hobi ya? Ya. Hobi saya dulu sebelum saya nikah itu touring Mbak. Oh jadi beda ya? Sudah nikah hobinya beda? Beda. Sebelum nikah hobinya touring, dan sudah nikah ini hobinya kerja saya. Oh gitu. Hobinya kerja dan beli mobil tentunya. Beli mobil, touringnya udah nggak lagi, touring sama istri gitu kan, sama anak gitu. Sama klub Mbak. Oh gitu. Saya dulu punya moge juga, moge 1000 cc. Sebelum nikah saya 3 bulan sekali saya touring. Sekarang udah nggak pernah lagi? Belum Mbak, karena saya fokus di kerjaan. Karena saya melihat peluang rental mobil dan peluang majunya provinsi ini terbuka lebar sekarang Mbak. Gitu. Dengan hadirnya jalan tol ini, dengan hadirnya hotel yang baru, Hotel Mercure. Iya benar. Dan bandara juga kita udah bagus sekarang bagus, ya. Iya. Sekarang udah mulai rame sebelum dulu. Saya juga di sektor swasta, di sewa mobil udah sangat terbantu Mbak.
Makin maju Bengkulu, makin mantap nih ya Mas ya. Oke, nah kalau untuk bagi-bagi waktu sama keluarga masih punya quality time nggak? Pastinya Mbak. Masih ya? Karena saya harus pintar bagi waktu. Yang mana waktu untuk kerja, yang mana waktu untuk keluarga, itu harus saya atur sebaik mungkin. Oke. Biasanya quality time-nya nih kapan nih? Ada waktu khusus nggak sih, misalnya pas weekend gitu, atau nggak ada nih? Maksudnya nggak tentu gitu loh. Nggak tentu Mbak. Biasanya kalau pengusaha itu kan, swasta kan waktunya nggak tentu ya, beda ya. Beda Mbak. Kita di bidang swasta ini nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Nah, aku penasaran nih Mas. Biasanya ya seseorang tuh kalau misalnya ya, untuk menjadi seorang sukses itu dia pasti punya ada sesuatu hal yang memang jadi pegangan hidupnya gitu. Mas ingat nggak, atau mungkin dari yang membuat Mas jadi seorang pengusaha muda gitu, siapa nih yang paling berperan di belakang yang mendorong gitu? Tentunya kedua orang tua saya Mbak. Ya. Karena saya dididik dari kecil itu untuk berwira swasta. Karena saya dari kecil itu udah mulai diajarin berdagang, berdagang sama orang tua. Jadi alhamdulillah sekarang udah umur 27 tahun saya udah mulai terbiasa akan berdagang Mbak. Oh gitu ya. Berarti memang maksudnya background orang tua tuh latar belakangnya berdagang? Iya, berdagang Mbak. Okay. Tapi nggak apa namanya, maksudnya awal mulanya gitu apa nggak misalnya yaudah kamu berdagang juga aja, misalnya ngambil ininya udah yuk ekonomi aja, misalnya pernah kayak gitu gak sih? Pernah Mbak. Jadi waktu saya tamat SMA itu dikasih pilihan sama orang tua, mau kuliah atau berdagang. Jadi saya akan memilih berdagang Mbak. Saya milih berdagang. Oke. Mas Bima sendiri nih berapa bersaudara? Saya 3 saudara Mbak. 3 bersaudara. Yang paling, maksudnya anak keberapa? Saya anak kedua. Anak kedua. Gitu. Berarti kakaknya juga seorang pengusaha nggak nih? Enggak Mbak. Enggak pengusaha. Jadi apa? Kakak saya sekarang lagi di Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah terpilih jadi anggota DPRD kota di sana. Oh gitu, justru politikus ya? Jadi politikus. Oh gitu. Gak ada pengen niatan juga jadi politikus gitu? Belum Mbak, saat ini belum. Tapi biasanya kalau pengusaha tuh nanti ujung-ujungnya juga kebanyakan ya gitu kan. Ada nggak sih kepikiran ke situ gitu? Belum ada Mbak, belum ada. Karena kalau menurut saya sih untuk jadi politikus itu benar-benar matang Mbak, benar-benar matang. Jangan kita akan mengambil niat untuk mencari untung ya. Kayaknya enakan jadi pengusaha gitu ya. Iya, enakan jadi pengusaha. Saya nggak ada tekanan apapun gitu. Enak ngurusin karyawan dan rumah. Oke. Nah, kalau adiknya? Adik saya baru tamat SMA Mbak. Oh, baru tamat SMA. Sekarang mau masuk kuliah sekarang. Ada bakat-bakat mau ngikut jejaknya Mas Bima nggak nih? Kayaknya enggak Mbak. Oh enggak? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Kenapa kok bisa kayaknya enggak gitu? Karena saya lihat lebih ke ini sih, internet ya, IT ya. Oh gitu. Sukanya ngotak-ngatik komputer adik saya Mbak. Berarti cuman Mas Bima nih yang nerusin jejak cuman saya. Bapak gitu ya. Benar. Gitu. Terus kalau Bapak sekarang di mana nih? Bapak saya masih bantu-bantu saya juga di toko. Karena saya dengan kesibukan ini saya nggak bisa menghandle toko juga Mbak. Iya. Gitu. Karena dengan sewa mobil ini udah menyita waktu ya. Saya harus pintar bagi waktu di toko dan bagi waktu di rental, juga ngurus PAUD juga Mbak. Gitu. Wah keren ya, berarti Mas Bima nih masih meskipun ya sudah tinggal duduk aja sih sebenarnya duit tuh udah ngalir gitu kan ya. Tapi masih gitu ya, turun langsung gitu ke toko gitu kan, ngawasin langsung masih. Gitu. Saya juga sering ngurus toko Mbak. Ngurus tokonya tuh gimana? Apa misalnya megang kasir? Atau? Ya sering Mbak. Gitu. Saya sering jadi kasir. Saya jadi admin juga, ngikut barang, stok semua bisa juga. Oke, keren. Biasanya kalau enak ya kantornya di rumah ya, jadi nggak ada waktu misalnya pergi ke kantor jam berapa, pulang ke kantor jam berapa. Iya gitu. Enak Mbak, makanya saya sengaja pilih kantor di rumah karena saya juga bisa melihat anak kan. Karena
dengan kesibukan itu susah mbak. Susah saya untuk membagi bagi waktunya ya gitu. Kalau istri, kalau istrinya Mas Bima nih, namanya siapa istrinya Mas Bima? Nidia Lestari mbak. Nidia Lestari itu dia ikut bantu-bantu juga? Iya mbak. Itu istri saya kan sekarang kan kerja di Takut Bank ini BRI. turunnya karena ini ceper banget kan mobilnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Takut. Mundur lagi. Mundur mbak. Aku takut, kayaknya Mas aja deh. Nggak apa-apa. Ambil kanan, patai kanan, nggak. Kanan ya? Ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Terus nih. Nggak apa, terus. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Udah, lurus aja. Bener, serius? Ya, nggak apa-apa. Aku tak. Itu pertama kali ketemu sama istri di mana tuh? Saya ketemu kali sama istri dikenalkan sama teman, mbak. Dikenalkan sama teman. Saya udah lama pacaran sama istri, waktu itu habis pas sebelum kelulusan SMA. Oh gitu. Berarti berapa tahun itu? Udah lama mbak. Wow. Sekarang saya udah jalan 3 tahun pernikahan. 3 tahun pernikahan. Dan dia ikut bantu-bantu usaha gitu? Iya mbak, bantu. Sering bantu juga, alhamdulillah istri saya tidak di rumah aja mbak ya. Sering kerja di Bank BRI, alhamdulillah di waktu senggangnya sering bantu saya juga mbak. Kadang bantu di toko, kadang juga sering bantu di rental. Wah, berarti kalau misalnya di bank ya, berarti justru malah yang jarang di rumah nih istri nih kayaknya. Iya benar mbak. Karena saya dan istri sama-sama sibuk kan. Nah, apa nih Mas moto hidupnya Mas Bima nih sehingga bisa jadi seperti sekarang? Moto saya ya. Kalau moto saya sih lebih ke time is money mbak ya, waktu adalah uang. Kenapa milih moto itu? Karena saya dulu nggak seperti anak-anak yang lain mbak ya. Waktu itu saya waktu masih sekolah SMP dan SMA, di saat orang lain main atau nongkrong di mana, saya lebih ke bantu orang tua di toko mbak. Gitu. Iya. Jadi waktu itu berarti pernah sempat ngerasa nggak sih, maksudnya waktu bermain tuh nggak ada gitu? Sering mbak, sering. Jadi waktu itu saya sering merasa tertekan lah ya, tertekan karena lebih banyak waktu bantu orang tua mbak. Dan sekarang pun ya tertekan karena waktu saya nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya saya mengerti mbak. Jadi kenapa dorongan orang tua saya akan berwirausaha itu begitu besar kan. Jadi sekarang saya merasa, jadi emang kata orang tua itu bekerjalah dari awal mbak, dari kecil. Yang sekarang saya benar-benar enjoy sih, udah biasa berkat dari kerja keras orang tua saya juga mbak. Pernah nggak dulu waktu misalnya pas masa-masa itu gitu kayak curi-curi waktu pengen main sama temen gitu? Wah sering mbak. Sering ya? Sering. Boleh dong diceritain gitu kan, mengingat kembali masa-masa itu gitu. Sering. Ya jadi saya tuh sehabis pulang sekolah saya biasanya bantu orang tua di toko. Iya. Bantu orang tua di toko dan sempat. Itu sejak umur berapa tuh mulai bantu orang tua di toko? Saya dari SD udah saya bantu mbak. Oh iya? Saya dari SD saya bantu. Saya habis sekolah saya biasanya nggak langsung pulang ya. Saya bantu orang tua di toko. Terus ya SD kan waktunya masih main-main. Iya mbak. Makanya saya bilang kan, saya udah biasa dari kecil mbak. Itu bantu ngapain itu tuh? Waktu itu tetap tokonya masih di? Iya, tetap. Sawolebar tetap itu? di Sawolebar. Ya bantunya bersih toko, nyusun barang di kasir. Oh gitu. Dari SD, SMP, SMA. Terus kalau misalnya kayak curi-curi waktunya main gitu gimana? Dulu ya, lebih sering ke bohong orang tua mbak. Pengakuan ini. Nah, orang tua tahu nggak nih sebenarnya? Jadi ya gitu. Jadi di saat waktu saya sekolah, orang tua nyuruh saya ke toko, saya bilang lagi ngerjain tugas di rumah mbak.
Dan sekarang saya benar-benar ngerti sih kenapa orang tua menyuruh saya untuk kerja keras kan. Sekarang saya sudah menikmati hasilnya. Dan kerja seberat apapun sekarang saya sudah enjoy, Mbak. Karena saya sudah terbiasa sejak kecil. Berarti nggak ada lah ya istilah biasanya ngerasa masa kecil kurang bahagia gitu ya. nggak memakai istilah itu ya setelah sadar gitu bahwasanya oh ini loh manfaatnya gitu kan apa yang sudah dilakukan gitu ya di masa-masa kecil gitu. Time is money gitu ya, waktu adalah uang. Wah, berarti ini disiplin banget nih ya. Maksudnya nggak, ya kan? Biasanya orang kalau time is money tuh sama waktu benar-benar disiplin banget gitu. Nah, kalau SD-nya kemarin SD-nya di mana tuh? Ya, SD-nya di SD 19. SD 19 tuh di Sawah Lebar ya? Iya. SMP-nya? Saya SMP-nya di SMP 9. SMP 9, SMA-nya? SMA 6. Oh, SMA 6. Ya. Angkatan tahun berapa waktu itu? Saya tahun berapa ya? Kelahiran 9? Saya 93, Mbak. 93. Oh, berarti ketemu ya sama adik saya nih. Iya. Iya. Gak kenal juga saya. Oke. Nah, kalau nih nanti nih ya, kan cita-citanya Mas Bima nih tadi mau memperbanyak unit lagi, gitu ya. Terus ada keinginan untuk buka usaha lain lagi nggak nih selain ini gitu? Selain ada, rental. Mbak. Ada. Apa tuh? Tapi masih di bidang rental sih. Saya mau mungkin buka penyewaan bis juga, penyewaan alat berat. Bis ya? Iya. Kenapa mikirnya bis? Karena kebutuhan liburan itu sudah jadi gaya hidup, Mbak. Gitu ya? Gaya hidup, iya. Nggak misalnya apa takut nih misalnya karena kebutuhannya memang sih liburan gaya hidup, tapi mungkin orang lebih memilih misalnya nih naik pesawat gitu daripada bis gitu. Kepikir itu nggak? Saya bukan bis reguler, Mbak. Jadi saya lebih ke bis pariwisata. Nah, saya jadi keinginan saya untuk beli 1-3 unit bis pariwisata, bukan bis reguler. Jadi kan kalau bis pariwisata itu kan lebih ke untuk orang liburan, Mbak. Iya. Gitu ya. Wah, ini apa benar-benar mendukung ini ya, wonderful Bengkulu gitu ya. Pariwisatanya Bengkulu makin maju gitu kan. Nah, jangan-jangan ini Mas Bima nih doanya nih ya semoga Bengkulu makin maju pariwisatanya gitu kan. Oke. Nah, kalau pesan dari orang tua nih, dari bapak atau ibu, apa yang sampai sekarang nih pegang? Kalau pesan dari orang tua sampai sekarang sih bekerja dengan jujur, Mbak. Bekerja dengan jujur. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus jujur kepada konsumen, kepada orang tua tentunya. Karena kita dengan jujur, alhamdulillah kepercayaan konsumen kepada kita semakin besar, Mbak. Maka dari itu saya dari 1-2 unit sekarang alhamdulillah udah sampai puluhan unit di Bima 2000 Rental. Apa sih yang membedakan dengan yang lain gitu loh, Mas? Maksudnya untuk mobil tadi kan bukan cuma yang premium aja nih. Iya. Kayak Avanza seperti itu pun juga Mas juga punya gitu. Tapi apa sih yang membedakan gitu dengan rental-rental yang lain? Baik di Bima 2000 Rental itu memberikan garansi, Mbak. Gitu. Garansi akan kerusakan mobil. Jika ada kerusakan mobil di jalan maupun di lapangan, itu akan saya segera ganti unit yang berbeda, ataupun unit yang sama, ataupun unit yang di atasnya. Tapi kalau misalnya rusaknya bukan maksudnya dia yang rusakin gimana dong? Beda lagi ya? Beda lagi gitu. Jadi kalau misalnya kerusakan dengan mobil pakai driver, Mbak, driver dari saya ya, itu saya ganti mobil yang lain. Oh gitu. Tapi kalau misalnya mereka kuncinya dilepas tadi, ya itu kembali ke pihak penyewa. Oh gitu. Pasti banyak sekali nih ya, maksudnya ya apa sih kayak kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang memang disusun gitu kan, itu menjadi konsep gitu kan dari Mas Bima sendiri untuk kemajuan Bima 2000 Rental ini gitu, supaya dia itu beda dari yang lain. Gimana Mas membentuk itu gitu loh, sehingga ini perusahaan ini jalannya tuh tetap ya bagus gitu, manajemennya juga bagus. Oke, dengan tentunya
tema Bima 2000 Ranger dari awal itu premium Ranger, Mbak. Jadi kami menghadirkan premium Ranger yang berkelas di Bengkulu. Karena banyak tamu luar kota itu ingin menaiki mobil yang mewah. Dan bersih tentunya dengan driver yang handal. Itu yang membedakan Bima 2000 Ranger dengan rental yang lain. Nah, kayak perawatannya nih. Perawatan kan otomatis kan pasti beda gitu kan. Iya. Perawatannya. Itu gimana? Itu setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali itu ada servis rutin, Mbak, tiap kendaraan. Oh, gitu. Pasti ada servis rutinnya gitu ya. Iya, pastinya. Oke deh. Dan itu maksudnya semua mobil itu dalam waktu yang sama atau gimana? Muter sini. Muter sini. Iya, sini. Muter pantai lagi. Enggak, kita udah mau balik lagi. Ke mana? Ke ke rumah kita. Oh. Atau yaudah deh, kita closingnya di sini aja ya. Finishnya di mana? Sini aja deh kalau gitu. Mesti di rumah kan closingnya? Iya. Nah, jadi ini tujuan kita nih hari ini nih jalan-jalan ke pantai. Terakhir nih Mas, apa yang menjadi apa yang ingin disampaikan? Pesan untuk anak muda nih ya. Ternyata untuk menjadi seorang pengusaha itu kan tidak harus berusia tua. Banyak kalau dulu orang berpikir umur 40 ke atas itu adalah umur sukses gitu ya. Tapi ternyata sekarang enggak. Orang umur 20 tahun itu udah banyak yang sukses gitu. Nah, apa pesan untuk anak-anak muda dulu nih? Pesan saya kepada teman-teman lain, jangan menunggu kesempatan, Pak. Jangan menunggu kesempatan. Jangan menunggu kesempatan. Kesempatan itu harus kita jemput dan kita raih. Dan jangan kita bergantung pada sektor pemerintahan. Anak-anak muda zaman sekarang harus berani berwirausaha, menciptakan sesuatu yang baru. Oke, itu ya. Jangan menunggu kesempatan gitu ya. Jadi kita harus mengejar kesempatan. Oke deh. Ini aja, Mbak. Iya. Nah, ini pemirsa kita udah sampai di pantai. Jadi kita keliling-keliling pantai. Kita keliling pantai gitu ya. Nah, nih tadi nih obrolan kita nih lumayan menarik sekali nih. Semoga menjadi inspirasi buat pemirsa di rumah nih ya, apalagi untuk anak-anak muda, supaya bisa menjadi seorang pengusaha muda yang sukses gitu ya, seperti Mas Bima. Terima kasih loh Mas, sudah mempercayakan saya menjadi drivernya hari ini. Gitu kan. Nah, alhamdulillah aman ya Mas ya. Iya, aman. Oke pemirsa di rumah, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita di Sopirin RB TV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan di Sopirin RB TV di hari dan jam yang sama. Thank you Mas, terima kasih Mbak. Pulang. Gantian, maksudnya bawa pulang. Kemana kita nih? Kemana? Udah, boleh langsung. Udah? Boleh. Nggak mau ini dulu? Ngobrol yuk? Akan tuh gimana ya? Oh boleh, terserah. Di mana ya enaknya? Nongkrong. Kita nongkrong di mana enaknya ya? Tanya sama mereka. Iya, yuk. Ngobrol aja dulu. Nah, pemirsa tadi kita udah jalan-jalan nih dengan pengusaha muda Bengkulu ya. Ada Mas Bima tadi dari Bima 2000 rental mobil ya. Di Bengkulu ini tadi obrolannya menarik sekali. Semoga aja bisa menginspirasi pemirsa di rumah ya, apalagi untuk anak-anak muda nih. Ingat nih, tadi ada satu pesannya untuk tidak menunggu kesempatan. Oke, sampai di sini dulu di Sopirin RB TV kali ini. Dadah.